Swastiastu. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, Bali akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, kemudian coach dan coachee. Bersama saya, Nima Dewi Nyani, mengajar di SMP Negeri 5 Kubu dengan PP Pak Nengadayuh dan fasilitator Pak Hamdani. Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Desi Dwi Regi Astuti, CGP Angkatan 7 dan mengajar di SMP Negeri 2 Amlapura dengan PP Pak Inengadayo dan Bapak Fasilitator Bapak Hamdani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadi Aisutrisna, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Amlapura dengan PP Pak Andi Sofian dan fasilitator Pak Hamdani. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak Regi. Selamat siang Bu Itnyani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu Regi? Perasaan Ibu baik. Oke. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai di awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kepada Ibu. Kemudian, baik Ibu itu sebagai coach atau sebagai coach, hari ini akan saya nilai. Kemudian yang akan saya nilai juga apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Kemudian jangan lupa juga ya Bu ya, untuk prinsip coachingnya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama Bu, apakah kompetensi atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Ada dua hal, yang pertama mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke, berikutnya Bu ya. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu saat proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oke, baik Bu. Demikian ya Ibu ya, pra-observasinya kali ini. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu, yaitu Bu Ayu ya, Bu Regi ya. Ya, terima kasih Bu. Silahkan. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Regi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Kabar saya hari ini baik kok Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya baik Bu, cuma ada sedikit yang mengganjal Bu di pikiran saya. Coba Bu Ayu ceritakan. Gini Bu, saya bingung Bu, gimana menghadapi siswa saya yang satu ini Bu. Dia itu banyak sekali melakukan sesuatu yang aneh-aneh Bu di sekolah. Melakukan hal aneh apa Bu Ayu? Coba Bu Ayu cerita. Siswa saya itu sering melanggar tata tertib Bu.
Jadi, siswa Ibu sering melanggar tata tertib ya, Bu. Menurut Bu Ayu, dari pembicaraan kita kali ini, Bu Ayu ingin memperoleh tujuan yang seperti apa? Saya ingin siswa saya itu tidak melakukan hal-hal aneh lagi, Bu. Siswa saya itu nantinya dapat mentaati peraturan sekolah, kemudian dia itu bisa disiplin, Bu, di sekolah. Melanggar tata tertib sekolah ya, Bu Ayu. Menurut Bu Ayu, melanggar itu seperti apa? Melanggarnya itu seperti ini, Bu. Pernah ya suatu saat saya ngajar ya di kelas itu, yaitu menggunakan topi yang bukan topi sekolah, Bu. Terus dia pakai di dalam kelas, padahal peraturan di sekolah itu tidak memperbolehkan siswa saat belajar di kelas itu memakai topi, Bu. Kemudian saya suruh siswa itu untuk melepas topinya, tapi dia itu tidak mau. Sampai saya ajak dia ke guru piket, Bu, agar melepas topinya, baru dia mau, Bu. Kira-kira kenapa alasannya dia tidak mau melepaskan topinya? Saat saya tanya, Bu, ya, dia bilang kalau dia motong poninya itu terlalu pendek, Bu. Cuma kan alasannya itu kayak dibuat-buat ya, Bu, ya. Kalau terlalu pendek, kenapa sih nggak dijepit atau dirapikan gitu dengan jepit rambut? Toh dia sendiri kan yang potong rambutnya. Kadang saya bingung, Bu, dengan tingkahnya dia. Kemudian apalagi Bu Ayu? Dan di mana letak permasalahan dari anak tersebut? Pernah lagi, Bu, ya. Cuma ini saat saya nggak ngajar di kelasnya. Saya bercerita kita ini dari teman yang ngajar di kelasnya itu. Nah, dia itu di awal pembelajaran bilang kalau dia itu sakit, Bu. Terus dia pergi ke UKS mau nyari obat. Nah, namun waktu dia datang dari UKS itu, dia membuat seisi kelas itu heboh, Bu. Dengan tingkahnya, dia itu pura-pura mabuk, Bu. Sampai seisi kelas itu ribut, heboh. Kemudian guru yang mengajar di kelas itu juga ngajak dia ke meja piket, Bu. Pura-pura mabuk gimana Bu Ayu? Bagaimana Bu Ayu bisa tahu kalau anak tersebut pura-pura? Karena saat itu saya masih mengajar di kelas lain, Bu, ya. Saya ini dengar cerita yang ngajar waktu itu di kelas anak ini. Nah, waktu anak ini dibawa ke meja piket, anak ini itu tidak ada bau alkohol, Bu, dari mulutnya. Tapi si anak ini kekeh bilang kalau dia itu mabuk. Terus dia itu cerita kalau dia itu dicekoki alkohol sama ibu angkatnya, Bu. Menurut Bu Ayu, kira-kira apa alasan anak tersebut sampai mengalami kejadian seperti itu? Menurut saya, anak itu mungkin mau cari perhatian temennya ya, Bu, di kelas. Kemudian dia juga mau nyari perhatian guru-guru di sekolah, Bu. Kenapa seperti itu, Bu Ayu? Begini, Bu, saya dapat menyimpulkan hal itu soalnya anak itu udah sering bertingkah yang aneh-aneh sejak dia itu masih di SD, Bu. Saya dapat nanya teman SD-nya, dia juga bilang kalau si anak ini itu pernah pura-pura kesurupan waktu di SD. Kira-kira menurut Bu Ayu, dia nyari perhatian itu apa ya motifnya? Saya sudah dapat nanya nih, Bu, dengan ibunya anak ini. Kenapa kira-kira anak ini itu seperti itu? Nah, ibunya itu mengatakan kalau dia itu seperti itu semenjak ayahnya itu pergi dari rumah, Bu. Menurut Bu Ayu, bagaimana caranya ibu agar anak itu tidak mencari perhatian lagi di sekolah dengan membuat banyak tingkah, permasalahan yang dibuatnya. Gimana caranya Bu Ayu?
Mungkin Bu ya, saya itu akan mengadakan pendekatan dengan anak itu Bu ya. Saya mau ngajak anak itu berbicara bagaimana perasaannya dia, terus apa yang menyebabkan dia melakukan hal-hal aneh itu. Saya juga mau ngajak si anak itu nanti ngomong dari hati ke hati Bu, biar dia bisa kayak leluasa ngomong sama temennya gitu, cerita gimana permasalahannya dia, gimana perasaannya dia, seperti itu Bu. Jadi Bu Ayu akan melakukan pendekatan dengan berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut. Begitu ya Bu Ayu? Iya Bu, mungkin dengan cara tersebut bisa memberikan perhatian. Nah, perhatian terutama perhatian dari walinya mungkin di sekolah Bu ya. Saya harap sih dengan perhatian itu dia itu bisa mengurangi perilakunya yang aneh-aneh Bu. Selain itu, apalagi yang sudah pernah Bu Ayu lakukan? Saya akan memanggil orang tuanya Bu ke sekolah. Kemudian ngajak guru BK untuk menjelaskan bagaimana keadaan anak-anaknya di sekolah. Dan mengajak ibunya itu untuk kerjasama Bu. Supaya dapat ngasih perhatian lah sama anak ini di rumah. Nah, di sekolah saya akan berusaha melakukan pendekatan dengan dia supaya dia merasa mendapatkan perhatian di sekolah. Sedangkan di rumah saya akan bekerja sama dengan ibunya supaya dia itu merasa mendapatkan perhatian juga di rumah, seperti itu Bu. Kira-kira langkah awal yang akan Bu Ayu lakukan itu yang bagaimana? Saya itu mau ngadain pendekatan dengan anak tersebut Bu. Kemudian mengajak anak itu untuk berkomunikasi supaya dia itu dapat bercerita alasannya kenapa anak itu melakukan perbuatan seperti itu Bu. Itu mungkin langkah awal yang akan saya lakukan Bu. Kapan kira-kira Bu Ayu akan memulai kegiatan hal tersebut? Saya mungkin akan mulai melaksanakan hal tersebut itu mulai minggu ini Bu. Siapa aja yang akan Ibu ajak untuk membantu Bu Ayu? Mungkin saya akan mengajak salah satu guru, itu namanya Bu Eka Bu. Saya harap dengan mengajak Bu Eka, saya bisa menangani anak tersebut Bu. Karena di sini Bu Eka itu selaku guru BK di sekolah saya Bu. Jadi saya akan meminta bantuan kepada beliau supaya membantu saya menangani siswa saya itu Bu. Wah, bagus itu Bu Ayu. Apakah tujuan awal pembicaraan kita ini sudah tercapai ya? Sudah kok Bu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya terhadap anak didik saya kok Bu. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Ayu? Setelah saya mengadakan coaching dengan Bu Regi, saya merasa senang Bu. Kemudian perasaan saya juga lega karena yang awalnya tadi bingung bagaimana saya menemukan solusi terhadap masalah anak didik saya. Sekarang saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan anak didik saya setelah melakukan coaching dengan Ibu. Oke, siap Bu Ayu. Semoga Bu Ayu bisa menyelesaikan permasalahan anak didik Bu Ayu. Dan saya tunggu berita keberhasilannya ya Bu Ayu. Siap Ibu, pasti saya cerita sama Ibu. Terima kasih Bu ya sudah mengcoaching saya. Sama-sama Bu Ayu. Baik Bu Regi, Ibu sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Ayu ya Bu ya, dengan Ibu sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coachingnya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu sebelum kita menutup ya Bu ya, sebelum penutupan kita hari ini.
Untuk pertanyaan saya yang pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan dan menemukan solusi dari coaching. Oke. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya ya Bu ya? Bisa? Oke, jadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menggali pertanyaan yang dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching Ibu. Kemudian coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih memahami alur Tirta lagi dan agar dapat melakukan alur Tirta lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke. Baik Ibu, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat ya Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ya Bu, silakan sama-sama.